Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Atika dengan NIM 2030202189. Di sini saya izin menjelaskan materi dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan akhir guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Quran dan Hadis. Yang pertama ada kandungan surah Al-Anfal ayat 72, yakni mengenai kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah dan orang-orang yang memberikan kaum muhajirin itu tempat kedamaian dan juga pertolongan, serta kaum muslim yang tidak berhijrah ke Madinah. Lalu selanjutnya ada surah Al-Hadirat ayat 12, yakni tentang larangan seseorang itu untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Alangkah baiknya kita sebagai umat muslim berprasangka baik terhadap sesama. Lalu Quran surah Al-Isra ayat 32, yakni tentang menjauhi perbuatan zina dan tidak mendekati zina. Selanjutnya ada surah An-Nur ayat Al-Isra ayat 32, yakni tentang menjauhi perbuatan zina dan tidak mendekati zina. Sungguhnya Allah sangat melaknat sebuah kaum atau umat muslim itu berbuat zina. Lalu selanjutnya ada surah An-Nur ayat 2, ialah termasuk tentang hukum pezina atau orang yang melakukan zina, yakni hukumannya didera 100 kali bagi seorang pezina, lelaki maupun itu perempuan. Nah, selanjutnya teman-teman ada Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 39, yakni surah ini membahas tentang perintah kepada umat muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim agar menyembah yang berhak disembah sesuai kemampuan dan hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu ada surah At-Taubah ayat 105. Surah ini berisi tentang ajaran untuk bekerja keras, sehingga umat muslim itu bagi yang mampu serta beriman dan dapat menempatkan diri sendiri pada umat Islam yang lainnya yang masih lemah dan juga umat Islam yang masih dalam ancaman kefakiran dan juga kekafiran. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan balasan dari setiap amal perbuatan baik seluruh umat manusia kelak di akhirat kelak. Lalu selanjutnya ada surah Yunus. Surat Yunus ini ayat 40 sampai ayat 41. Surah Yunus 40 ini ialah membahas tentang ada dua golongan umat di dunia ini, yakni yang pertama ialah umat yang beriman dan yang kedua itu ada umat yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu mana yang umat yang beriman, mana umat yang tidak beriman. Lalu selanjutnya ada surah Yunus ayat 41, yakni mengenai amalan yang dikerjakan untuk diri sendiri maupun amalan yang dikerjakan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sendiri, dan mereka juga tidak ikut campur atas urusan agama yang mereka yakini, dan juga mereka mempunyai hak untuk menganut agama mereka dan juga menganut agama mereka sendiri. Lalu selanjutnya teman-teman ada surah Al-Maidah ayat 32. Nah, surah Al-Maidah ayat 32 ini yakni membahas tentang haram dan juga dosa besar seseorang kaum atau seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i dan
dibenarkan oleh agama. Apabila dia membunuh seseorang tetapi tidak mempunyai alasan yang syar'i dan tidak dibenarkan oleh agama, maka hukumnya haram. Dan diperbolehkannya seseorang itu membunuh apabila orang itu telah membunuh orang lain. Orang yang membunuh tadi telah membunuh orang lain dan melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan juga menjaga serta menjamin hak hidup orang lain ialah kewajiban kita seluruh umat muslim yang mendatangkan amal saleh yang besar bagi diri kita, sehingga kita mempunyai amal tabungan yang cukup untuk di akhirat kelak. Lalu selanjutnya ada surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yakni membahas tentang ayat yang menjelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, dan banyak menggambarkan penciptaan langit dan bumi dan juga proses bergantinya siang dan juga malam serta fenomena alam lain yang menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat itu banyak membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bumi, langit dan lainnya. Selanjutnya ada surah Al-Imran ayat 159, yakni mengenai tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifat lemah lembutnya itu disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manusia itu juga menyukai pribadi yang lemah lembut, terutama kita menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya juga membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Selanjutnya teman-teman ada surah Al-Luqman ayat 13-14, yakni menceritakan tentang Luqman yang mengajarkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Serta Luqman pun menasihati kepada manusia, kepada kita semua sebagai umat muslim ini, agar selalu berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua kita. Luqman Al-Hakim ini mengajarkan juga tentang tauhid dan juga menjauhi perbuatan syirik. Itu adalah dosa yang sangat besar serta zalim, dan kita juga sebagai umat manusia, umat muslim, harus menjadi birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua dan berlakulah baik kepada kedua orang tua. Lalu selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 10, yang menceritakan tentang hubungan antara orang-orang yang beriman, dan juga jalinlah hubungan tali silaturahmi yang baik dan juga damai kepada saudaramu yang lainnya, kita sebagai umat muslim, yakni seperti saling menyayangi, mencintai, dan juga berbuat baik, serta takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan tentang Allah yang menginginkan agar beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga sesama muslim. Serta surah ini juga mengajarkan anjuran bersedekah kepada yatim dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan, serta berkata atau bertutur kata yang baik, dan juga melaksanakan sholat serta membayar zakat. Nah, selanjutnya ada surah yang terakhir ialah surah Al-Maidah ayat 48, yang ini tentang Allah yang menciptakan beragam manusia sebagai salah satu ujian, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada umat manusia agar berlomba-lomba dalam kebaikan antar umat, sehingga kita mempunyai bekal amal ibadah kita yang akan kita bawa kepada akhirat kelak, dan menjadi memberatkan timbangan amal ibadah kita dari perbuatan kesalahan kita di dunia. Mungkin teman-teman sedikit kesimpulan dari saya dari seluruh ayat yang telah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai akhir ini, ialah tentunya kita sebagai umat muslim harus banyak-banyak mengumpulkan amal ibadah kita di dunia untuk dipertimbangkan di akhirat kelak.
Juga kita harus berbuat baik seperti bersedekah, berzakat, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kita juga harus mempercayai akan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita seperti bernafas dan juga masih memiliki tempat tinggal, sehingga kita masih menikmati keadaan yang sehat di dunia, dan juga kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta teman-teman, alangkah pentingnya kita sebagai umat muslim itu bisa menempatkan diri sendiri, maupun kita berada di kota lain atau di luar negeri yang banyak mayoritas umatnya itu bukan umat muslim tetapi umat Kristen atau lain sebagainya. Maka kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada, walaupun sekalipun kita berada di tempat yang halayak umumnya itu lebih dominan kepada bukan agama Islam atau agama lain, menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga yang lainnya. Serta kita sebagai umat muslim itu hendaklah berkata baik dan benar dimanapun kita berada. Tidak hanya kita berada di tempat yang suci seperti masjid dan juga musola, tetapi kita tetap menerapkan budi pekerti yang baik dimanapun kita berada. Tata krama dan sopan santun yang paling penting dan paling utama dalam hidup bersama terhadap umat muslim yang lainnya. Lalu kita juga harus mempercayai akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, maupun sekalipun itu bumi dan juga langit serta yang lainnya. Kita sebagai umat muslim dituntut untuk mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan umat muslim di dunia ini ada dua golongan. Yang pertama itu golongan umat muslim yang beriman, dan golongan umat muslim yang beriman ini tentunya apabila ada suatu hal yang melenceng dari ajaran agama Islam, maka ia tidak akan mengerjakan perbuatan itu atau melakukan hal itu, dan juga mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah diajarkan pada ajaran umat Islam. Lalu yang kedua itu ada golongan umat muslim yang tidak beriman. Golongan umat muslim yang tidak beriman ini ialah golongan orang-orang yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekalipun ia tahu ataupun tidak. Tapi kebanyakan dominan golongan umat muslim yang tidak beriman ini, mereka telah tahu aturan atau ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mengerjakan. Nah, golongan orang-orang yang tidak beriman ini biasanya ada hal yang atau sesuatu dari dirinya keras hatinya untuk mendengarkan nasihat atau pelajaran dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada mengenai tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah hanya ahad, satu. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan juga tidak ada yang menyerupainya, sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas. Dan juga kita harus mempercayai keberadaan Allah, yang mana Allah mengawasi kita, Allah tahu isi hati kita dimanapun kita berada, dan juga menuruti perintah yang telah Allah berikan kepada umat muslim di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.